siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah perputaran energi yang kompleks yang terjadi di lingkungan. Terdapat aliran energi satu arah yang diperbarui oleh pasokan sinar matahari, serta aliran dari siklus bahan kimia di alam. Siklus ini terjadi di dalam tubuh organisme, biotik, dan di lingkungan, abiotik. Contoh komponen abiotik mencakup air, udara, matahari, dan tanah. Sedangkan komponen biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Daur biogeokimia meliputi 5 siklus alami bumi, yaitu daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur sulfur. Di sini kita akan membahas daur karbon. Karbon merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Tersimpan senyawa karbon di dalamnya. Beberapa aktivitas harian makhluk hidup yang membutuhkan maupun menghasilkan senyawa karbon. Misalnya, pada proses fotosintesis, respirasi, penggunaan alat transportasi, dan masih banyak lagi. Meskipun gas ini sangat kecil dibandingkan dengan seluruh gas di atmosfer, namun memiliki peranan yang sangat krusial di muka bumi ini. Oleh karena itu, dikenal dengan istilah daur karbon atau siklus karbon. Apa itu daur karbon? Daur karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Biosfer, atmosfer, lautan, dan sedimen menjadi tempat penyimpanan atau reservoir. Fungsi dari daur karbon. Daur karbon memiliki fungsi sebagai penyeimbang ketersediaan karbon yang ada di bumi dan mengembalikan karbon yang terjebak di atmosfer ke organisme makhluk hidup melalui proses fotosintesis guna menekankan jumlah CO2 dan menghasilkan oksigen. Di sini ada 5 tahapan daur karbon. Tahap pertama terjadinya proses daur karbon adalah fotosintesis. Melalui fotosintesis, karbon dioksida dapat berhubungan dengan makhluk hidup. Dalam proses ini sangat mengandalkan organisme autotrof seperti tumbuhan, fitoplankton, alga, dan lainnya yang memiliki zat hijau daun untuk melakukan fotosintesis. Menurut Purno Basuki 2012, dalam proses fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari yang menghasilkan glukosa sebagai sumber energi tanaman dan oksigen yang dibutuhkan organisme untuk melangsungkan kehidupannya, bernafas. Tahapan kedua dari daur karbon adalah karbon yang berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Organisme autotrof disebut sebagai produsen dan organisme heterotrof disebut sebagai konsumen. Pada tahap ini, karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologisnya. Tahapan ketiga dari daur karbon adalah proses respirasi. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas guna kelangsungan hidupnya. Proses respirasi atau bernafas dilakukan dengan menghirup oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Pada tahap ini, karbon dioksida dikembalikan lagi ke atmosfer. Tahapan keempat adalah proses dekomposisi atau penguraian. Sisa-sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang sudah mati diurai dengan organisme pengurai menjadi bentuk yang sederhana. Karena di dalam makhluk hidup terdapat karbon, maka proses pembusukan juga menghasilkan karbon yang dikeluarkan ke udara maupun tanah. Proses pembakaran pada makhluk hidup juga menghasilkan karbon yang kembali ke atmosfer. Pembakaran bahan bakar fosil menjadi aktivitas paling banyak menghasilkan karbon dioksida di atmosfer. Sayangnya, pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara juga menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.
Melalui proses pembakaran, karbon yang ada di dalam bahan bakar fosil dikembalikan lagi ke atmosfer. Oleh karena itu, karbon yang terperangkap di atmosfer kemudian diserap lagi melalui proses fotosintesis yang merupakan tahap awal dari adanya daur karbon. Demikianlah pembahasan kita tentang siklus karbon, sebuah proses alami yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem di bumi, dari proses fotosintesis, rantai makanan, respirasi, dekomposisi, hingga pembakaran bahan bakar fosil. Setiap tahap memiliki peranan yang penting dalam menjaga ketersediaan karbon di atmosfer dan biosfer.